Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, nomor standbook A111262, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B. Saya akan memaparkan materi tentang faktor internal dan faktor eksternal pendidikan. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, antara lain meliputi motivasi, inteligensi, bakat, minat, sikap, kondisi fisik, kemandirian siswa, kebiasaan siswa, dan sebagainya. Dengan kata lain, hasil dari proses belajar tidak hanya perubahan tingkah laku, kecakapan, sikap, dan perhatian. Faktor internal pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Contohnya keadaan tonis jasmani. Keadaan tonis jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis selama proses pembelajaran berlangsung sangat penting karena peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor atau keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Contohnya, faktor psikologis yang utama merupakan proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, sikap, minat, dan bakat. Contoh kasus faktor internal yaitu seperti ada seorang anak atau siswa yang kesehariannya di sekolah mendapatkan nilai yang kurang bagus kalau sedang ada ulangan yang dituliskan guru di papan tulis. Sedangkan kalau ulangan yang soalnya itu dicetak dan dibagikan ke setiap siswa, nilainya selalu bagus. Persoalan ini termasuk ke dalam faktor fisiologis yang berkenaan dengan fisik atau panca indera. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor eksternal pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial terbagi lagi menjadi tiga, yaitu lingkungan sosial sekolah, contohnya antara siswa dan siswa atau antara siswa dan guru. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat, contohnya siswa dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan sosial keluarga, contohnya antara siswa dan orang tuanya. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial terbagi juga menjadi tiga, yaitu lingkungan alamiah, contohnya semua yang ada tanpa campur tangan manusia. Kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor materi pembelajaran. Contohnya, jika siswa itu senang dengan cara gurunya mengajar, pasti siswa itu dapat dengan mudah menyerap pembelajaran yang diberikan. Contoh kasus faktor eksternal yaitu seperti berpatokan dari cara guru mengajar siswanya, bagaimana cara guru meningkatkan kemauan siswanya untuk belajar. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.